buat kita semua warga kerajaan sorga untuk hidup di dalam nilai-nilai pemerintahan kerajaan sorga. Kita sudah belajar mengenai politik kerajaan sorga. Dan hari ini kita sama-sama belajar mengenai politik. Kenapa kita belajar politik kerajaan sorga? Ternyata saudara dan saya politikus pemerintahan kerajaan sorga. Kita adalah politisi kerajaan sorga, amin? Amin. Puji Tuhan. Warga kerajaan sorga, hari ini kita akan di-upgrade, amin? Kita sama-sama mau di-upgrade melalui kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita dibuat semakin mengerti bahwa siapa diri kita di dunia ini. Amin. Setiap minggu di tempat ini, di wadah GBI Kingdom Heaven Church, setiap minggu saudara diperkenalkan mengenai diri saudara di dunia ini. Kalau saudara sudah paham mengenai identitas diri saudara, maka saudara akan tahu apa yang harus saudara lakukan setiap hari dalam hidup saudara. Amin. Sebab memang hanya dengan begitu kita bisa akan melakukan banyak hal di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Kita akan melakukan banyak hal juga, kekuatan, kuasa, dan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Karena kenapa kita dipercayakan sebagai anak-anak kerajaan, ada wibawa kerajaan sorga, amin. Ada jubah kerajaan sorga. Kita nggak bisa melihat, tetapi di alam roh ada jubah kerajaan yang sudah terpasang di dalam diri kita. Ada otoritas, amin, dan ada kuasa yang penuh di dalam diri kita. Sehingga saya percaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian hidup kita. Amin. Masalah demi masalah boleh sama seperti orang dunia, tetapi yang membedakan kita menang. Amin. Karena apa? Karena kita adalah politikus pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Ya, khotbah, saya hanya mengulang sedikit khotbah yang pernah kita bahas, politik kerajaan sorga. Politik kerajaan sorga. Saudara, kita semua harus paham bahwa rahasia menjalankan politik pemerintahan kerajaan sorga. Ini sudah kita pelajari, saudara yang belum dengar khotbah tentang politik kerajaan sorga, saudara bisa dengar lagi di YouTube, di link GBI Kingdom Heaven Church. Ada 3 bagian yang perlu kita rahasia, perlu kita alami dalam hidup kita. Yang pertama adalah pelajari dan hidupi ilmu politik kerajaan sorga. Lalu yang kedua, penyatuan diri dengan rohnya setiap hari. Lalu yang ketiga, perkuat komunitas rohani. Ketiga bagian ini yang membuat kita semakin kuat menjalankan politik pemerintahan kerajaan sorga di tengah dunia yang jahat ini. Kalau saudara mau mendengar khotbah lebih lagi, saudara bisa menonton link YouTube-nya ya, yang ada di GBI Kingdom Heaven Church. Baiklah, warga kerajaan sorga, saat ini ada tema baru yang Tuhan akan sampaikan kepada kita. Tuhan akan sampaikan kepada kita bersama. Temanya adalah, kita adalah politikus pemerintahan kerajaan sorga. Kitanya diganti saya ya, 1, 2, 3. Saya adalah politikus pemerintahan kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Kalau banyak orang bilang, udah lo gak usah main politik-politik, begitu ya. Saudara tahu dari perjanjian lama Tuhan memilih para politikus pemerintahan kerajaan sorga. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia memilih nabi-nabinya. Memilih orang-orang yang Tuhan pilih menjadi raja di perjanjian lama. Untuk masuk dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kita semua yang ada di tempat ini, kita bukan sekedar bekerja, mencari uang, lalu makan, lalu beli baju, lalu tua, dan selesai.
Tidak seperti itu. Tetapi kita mesti sama-sama melihat apa kata firman Tuhan mengenai hidup kita. Apa kata Tuhan mengenai diri kita, amin. Kita harus berguna bukan hanya bagi bangsa dan negara, kita harus berguna bagi pemerintahan kerajaan sorga. Karena untuk itulah kita diciptakan di muka bumi ini. Untuk apa saudara? Untuk melakukan tugas kerajaan sorga. Atau saudara tidak tahu bahwa kita ada di muka bumi ini, sebenarnya bukan dikontrak menikmati ciptaan Tuhan, bukan. Tetapi kita ada di muka bumi ini karena kita dikontrak kerja. Dan kontrak kerja ada masa expirednya. Dan kita nggak tahu kapan masa expirednya kita. Firman Tuhan bilang 70, 80, 90 itu bonus. Tetapi kita masih energik, kita lakukan tugas kerajaan sorga. Apapun juga yang kamu lakukanlah seperti untuk raja kita, untuk Tuhan kita. Sebab dari Tuhanlah yang akan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Berkat itu luar dan dalam yang Tuhan kasih. Bukan cuma luar saja yang kelihatan secara finansial, tetapi kalau kita apapun, dimanapun kita bekerja, lakukan itu buat Tuhan. Maka berkat bagian dalam, berkat bagian luar, Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Ya, saya akan mengulang sedikit tentang apakah arti politik itu. Politik adalah dalam bahasa Yunani adalah polis, yaitu negara, ya, negara atau kota. Kemudian diturunkan kata lain, politis, artinya warga negara, saudara dan saya. Lalu politike episteme, artinya ilmu atau kemampuan atau cara. Ketiga bagian ini tidak boleh dipisahkan. Jadi politik artinya sebuah ilmu atau sebuah cara atau usaha yang dengan sengaja Tuhan setting, yang sengaja dibentuk dan dipelihara, digunakan dan ditegakkan oleh warga negara untuk tujuan kebaikan komunitas atau pemerintah atau negara. Jadi yang saya sampaikan bahwa ada 3 yang tidak boleh dipisahkan. Kita nggak boleh keluar dari kata politik dalam hidup kita. Jadi beda ya kalau di gereja sana, udah jangan sentuh-sentuh politik. Tapi saat ini Tuhan berbicara kepada kita semua atas dasar buku kerajaan sorga, atas dasar buku politik pemerintahan kerajaan sorga. Ada 3 bagian. Yang pertama adalah, ini mah nggak bisa ya. Pemerintahan negara. Yang kedua warga negara. Yang ketiga adalah ilmu politik atau cara. Kita mesti belajar tentang ilmu politik pemerintahan kerajaan sorga. Ilmu politik tidak hanya bicara tentang bagaimana berada di bangku pemerintahan sana. Tetapi ilmu politik bagaimana kita bisa mengelola keluarga dengan baik. Bagaimana kita mengelola usaha dengan baik. Mengelola pekerjaan kita dengan baik. Mengelola pergaulan kita dengan baik. Amin. Kalau kita dipercayakan dalam usaha atau di aparat pemerintah, mengelola dengan baik dengan ilmu politik pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Sesuai dengan buku kerajaan ini. Nah, ketiga bagian ini tidak boleh dipisahkan. Artinya bahwa setiap warga negara harus terhubung dengan pemerintahan. Amin. Saudara dan saya tidak boleh terlepas dari pemerintahan. Dimanapun saudara berada, saudara harus terkonek dengan pemerintahan. Betul? Kalau saudara nggak terkonek dengan pemerintahan, contohnya BPJS saja, saudara nggak buat, saudara akan kerepotan. Lalu melalui aktivitas yang bernama kemampuan politik, sehingga negara bisa mendapatkan hasil. Ada kerjasama antara warga negara dengan pemerintahan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah cara yang namanya politik. Sehingga kata firman Tuhan, maka Tuhan menaruh manusia itu di Taman Eden, lalu mengusahakan, setelah mengusahakan dan berhasil, memeliharanya atau mempertahankannya. Warga kerajaan sorga. Tahukah saudara bahwa kita hidup di dalam sebuah pemerintahan, amin? Dan semua manusia itu harus terhubung di dalamnya. Betul, amin?
Dan kita sebagai orang-orang percaya memiliki tugas khusus di dalamnya. Amin. Kita ditugaskan untuk mendukung, amin. Untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kita menyuarakan kebenaran Tuhan. Amin. Menyuarakan kebenaran Tuhan di mana? Di rumah kita. Amin. Di komunitas-komunitas yang Tuhan percayakan sama kita. Lalu ada di mana lagi? Di bangku pemerintahan. Kita tidak boleh terlepas dari yang namanya pemerintahan. Amin. Oleh sebab itu, sejak awal ini, manusia ini sudah diciptakan Tuhan, dan sudah disetting oleh Tuhan untuk menjalankan sebuah yang namanya politik pemerintahan kerajaan sorga. Saya ulang lagi. Sejak awal, manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan dan disetting untuk apa? Untuk menjalankan sebuah politik pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Tapi hilangkan politik yang saudara yang ada di dunia ini, politik yang buruk, politik yang nggak benar, ya karena itu dicemarkan oleh roh-roh jahat yang masuk ke dalam manusia yang kosong, sehingga arti kata politik itu sudah viral, tidak baik. Tapi saya harus kembalikan pesan Tuhan mau mengembalikan kepada kita. Kita adalah orang-orang yang Tuhan sengaja ciptakan untuk menjalankan sebuah politik pemerintahan kerajaan sorga di buminya ini. Amin. Sehingga dapatlah tercapai tujuan Sang Raja, dapatlah tercapai tujuan Tuhan melalui diri kita. Amin. Artinya bahwa Tuhan ini sudah dengan sengaja membuat di dalam pemerintahannya memiliki cara-cara, memiliki tantangan, memiliki hukum, sistem yang kita sebut rancangan Tuhan. Amin. Rancangan Tuhan itu bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Walaupun dapat masalah, tetap damai sejahtera, begitu ya. Bukan damai sejahtera, nggak ada masalah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu. Tuhan tidak pernah berjanji, jalan selalu. Tetapi Tuhan berjanji saat dalam masalah Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kita. Amin. Dan semuanya itu dapat dikerjakan oleh para politikus pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Dan tahukah saudara bahwa di dalam diri kita ini sebenarnya ini sudah ada DNA itu. Sudah ada DNA secara tidak kita sadari bahwa ada bakat kita mengerjakan ilmu politik pemerintahan kerajaan sorga. Saya sekilas lagi ya, supaya mengerti, paham. Ayat Kejadian 1, ayat yang ke-26 mengatakan bahwa berfirmanlah Sang Pencipta, Sang Raja berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Ini adalah keputusan titah seorang raja, bukan demokrasi. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Amin. Saudara GR enggak? Tuhan menciptakan kita segambar dan rupanya Tuhan. Harus kita bangga loh. Beda dari makhluk lain. Supaya apa saudara? Supaya mereka berkuasa. Saudara tahu arti kata berkuasa di sini? Kita punya cara, punya politik yang Tuhan sampaikan supaya kita lakukan. Punya cara-cara, punya triknya bagaimana kita bisa hidup memenangkan semua serangan-serangan yang ada di dunia ini. Dan cara itu berbeda dengan yang dunia miliki. Oleh karena itu firman Tuhan berkata Roma 12 ayat 2 apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan cara politik yang ada di dunia ini. Tapi berubahlah dari pembaharuan budi kita. Kita mendapatkan ilmu politik yang baru, yang sebenarnya itu punya kita dari firman Tuhan.
Amin. Nanti kita sama-sama lihat. Politik apa aja. Di dalam diri kita sudah ada DNA yang secara tidak kita sadari ada bakat menjalankan ilmu politik. Amin. Sudah kita miliki. Bilang sama sebelahnya, kamu punya bakat ilmu politik. Hilangkan definisi politik yang ada di dunia si jahat ya. Kita punya ilmu politik pemerintahan kerajaan sorga. Cuman mungkin belum kepake. Cuman kita belum mengerti. Cuman kita masih minim tentang pengetahuan tentang politik pemerintahan kerajaan sorga. Oleh karena itu kita harus belajar, amin, harus setia supaya mendapatkan ilmu yang maksimal. Contoh dalam keluarga kecil atau komunitas keluarga. Saat kita dalam keluarga, kita sebagai ayah dan ibu atau sebagai orang tua sudah memiliki ilmu politik di dalam keluarga. Betul nggak? Setiap keluarga pasti masing-masing sudah berusaha ngasih tahu sama anak-anak, ngasih tahu sama pasangan, sama pembantu, caranya gimana. Caranya bagaimana? Oleh karena itu seorang ayah atau ibu membuat namanya peraturan. Membuat politik, yaitu peraturan di dalamnya. Supaya tujuannya keluarga itu punya tatanan yang baik, yang bagus. Amin. Bukankah itu sebuah politik yang dibangun oleh kepala rumah tangga, oleh orang tua yang ada di rumah. Amin. Dan kalau itu gagal, langsung meeting lah antara ayah dan ibu. Bagaimana ya, ini sudah dikasih tahu 1-2 kali. Kita mesti pakai cara nih, kita mesti politik yang baru lagi nih. Kita minta hikmat dari Tuhan. Ternyata kita coba. Cara Tuhan bukan cara dunia, akhirnya berhasil. Amin. Lalu ada contoh dalam pribadi. Anak-anak muda ya, saya sekilas lagi ya. Sebagai seorang pasangan kekasih untuk bisa diterima dan saling menerima dan untuk mendapatkan hati, pasti kaum pria atau wanita pun ada unsur ilmu politik di dalamnya. Sehingga bisa dapat jadi suami, jadi istri. Betul? Bukan begitu bapak-bapak? Anak-anak muda? Kau bisa mendapatkan pasanganmu karena ada ilmu politik yang kau sampaikan kepadanya. Bukan begitu? Bukan. Saya sama Bu Gem waktu itu saya punya trik politik apa yang supaya saya dapat ya. Ya, karena di asrama ya, bukan saya sering masuk ruang doa. Bukan artinya politiknya saya masuk ruang doa pura-pura enggak ya. Saya senang berdoa masuk ruang doa. Saya berdoa sama Tuhan. Amin. Contoh dalam komunitas-komunitas, di kantor, di yayasan, di kelompok, semuanya pasti ada tujuan yang jelas. Semua pasti ada cara, ada politik di dalamnya agar tercapai dengan baik tujuannya dan terpelihara dengan baik. Nah, firman Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat 15, yang saya sampaikan tadi bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam Taman Eden untuk apa? Untuk kita mikir, mengusahakan itu berjuang. Ada pikiran, ada tenaga, ada waktu, ada effort yang kita harus berikan. Ada cara, ada politik yang Tuhan sampaikan supaya kita kerjakan, supaya berhasil dan beruntung dan bisa memelihara dengan baik. Warga kerajaan sorga. Nah, dari ayat ini yang kita baca ini, menunjukkan bahwa di dalam diri manusia sebagai ciptaan Tuhan, betul atau tidak kalau kita punya bakat ilmu politik. Betul? Dan yang seharusnya kita kembangkan supaya kita berhasil dan beruntung. Amin. Kita ini pengusaha-pengusaha, amin. Firman Tuhan yang mengatakan loh, bahwa untuk mengusahakan, artinya kalau subjeknya apa? Pengusaha, saudara dan saya pengusaha. Cuman belum tahu caranya. Bagaimana caranya atau politiknya supaya kita bisa berhasil. Dikasih modal 1 juta, dapat gotiau.
Dikasih 5 juta dapat cap tiao. Dikasih 10 juta dapatnya kue tiao. Kue tiao. 20 juta. Sacap tiao. Gocap tiao. Jangan lupa Tuhan kalau untungnya banyak ya. Warga kerajaan sorga. Namun ini yang perlu kita sama-sama pahami. Apakah ilmu politik yang kita miliki serupa dengan Tuhan atau berbeda dari Tuhan? Karena politik yang dunia berikan sangat berbeda dengan politik yang Tuhan berikan. Amin. Nanti kita lihat sama-sama. Jangan heran di dunia ini ada sekian banyak mereka yang berada di bangku pemerintahan, namun mereka masih serupa dengan dunia si jahat. Mengapa? Karena mereka tidak tahu identitas awal mereka. Bahwa mereka sebenarnya adalah politikus-politikus yang datang dari pemerintahan kerajaan sorga yang sengaja diutus di dunia ini. Mereka belum mengembangkan namanya bakat-bakat ilmu politik yang Tuhan sudah sampaikan dengan benar. Sesuai di dalam buku politik pemerintahan kerajaan sorga ini. Buku ini adalah buku politik terbaik yang pernah ada. Warga kerajaan sorga? Jadi kalau kita melihat definisi yang tadi, awal, menurut saudara berarti ini kata politik ini sebenarnya ada unsur negatif semua atau ada positif juga? Ada yang positif. Nah ini harus kita kembalikan, warga-warga kerajaan sorga, pelayan-pelayan kerajaan sorga, duta-duta kerajaan sorga, kita semua, kita harus luruskan semua ini dalam diri kita. Amin. Nah, justru yang beredar dan viral bahwa pengertian politik ini cenderung negatif yang ada di dunia ini. Tahukah saudara bahwa ini adalah disebabkan karena ada manusia-manusia atau orang-orang yang belum mengerti konsep yang benar mengenai arti politik itu. Sehingga mereka tidak bisa menjalankan tujuan-tujuan Tuhan dengan baik sebagai utusan-utusan politisi atau politikus yang datangnya dari pemerintahan kerajaan sorga. Hingga akhirnya apa yang terjadi kalau masih ada orang yang belum mengerti dan menghidupi konsep politik Tuhan dalam dirinya, maka mereka tidak bisa membangun. Mereka tidak bisa memajukan pemerintahan yang ada. Bahkan justru mereka akan merusak. Ada orang-orang percaya yang belum mengerti tentang politiknya Tuhan. Mereka paksakan mereka di bangku pemerintahan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa membangun, memajukan pemerintah yang ada. NATO, no action, talk only. Bicara besar. Setelah di atas mereka lupa, bahkan lupa rumah Tuhan. Akhirnya justru mereka akan merusak dan membuat kerugian di dalam pemerintahan itu sendiri. Akhirnya ketangkap. Tim apa? Busar. KPK. Karena mereka belum mengerti tentang politik yang Tuhan maksudkan dalam diri dia. Kalau kita melihat di pemerintah Indonesia, apakah ada orang-orang percaya yang seperti itu? Ada. Nah kalau masih ada seperti itu, maaf saya sebut bukan politikus. Tetapi maaf saya sebut seperti tikus-tikus. Yang merusak di dalam pemerintahan tersebut. Karena apa saudara? Karena belum mengerti tentang ilmu atau konsep politik pemerintahan kerajaan sorga. Zaman akhir ini adalah zaman yang sangat berbahaya kalau kita nggak mengerti tentang konsep Tuhan. Zaman akhir ini konsep ilmu pengetahuan, ilmu politik kerajaan sorga sudah dirusak karena manusia minim belajar. Orang percaya minim belajar firman Tuhan. Sehingga bukannya orang percaya menggunakan politik firman Tuhan, justru menjadi korban dari politik dunia si jahat ini. Betul? Karena minim belajar.
minim belajar sesuai dengan buku politik kerajaan ini. Sehingga roh jahat itu dengan mudah apa? Masuk ke dalam diri orang percaya itu dan merusak. Ini yang terjadi. Di dalam perjanjian lama Tuhan sudah memilih para politikus surga di bumi ini. Melalui para pilihan-pilihannya secara khusus kepada nabi-nabinya. Bahkan mereka menjadi raja-raja di dalam pemerintahan waktu itu. Mereka mempengaruhi pemerintahan dengan nilai-nilai Tuhan. Saudara tahu banyak sekali sini para nabi dan raja-raja yang Tuhan pilih masuk dalam pemerintahan. Tujuannya apa? Supaya misi Tuhan terlaksana di bumi ini. Saudara dan saya harus bertanggung jawab, amin. Kalau saudara ada di kota Tangerang, saudara harus berdampak bagi kota Tangerang. Amin. Bukankah yang lebih dahsyat lagi, Tuhan sendiri sudah memperagakan bagaimana ia menjadi manusia dan dan membawa misinya dengan menerapkan ilmu politik pemerintahan kerajaannya sendiri. Dan endingnya apa? Tuhan Yesus berhasil. Amin. Dan selanjutnya didelegasikan estafet berikutnya, penerus politik pemerintahan kerajaan sorga adalah saudara dan saya. Amin. Nah, ini ada 3 politik dasar yang harus ada di dalam diri para politikus pemerintahan kerajaan sorga. Ini dasar sekali yang harus kita pahami. Ini tidak bicara tentang uang. Ada beberapa waktu datang kepada saya kenal ini, saya punya ini. Dia bicara sama hamba Tuhan. Baru kemarin bicara dengan saya. Dia nggak tahu di depannya dia politikus pemerintahan kerajaan sorga. Dia bicara uang, saya kasih ayat Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada 3 bagian politik dasar yang harus ada dalam diri kita semua, para politikus pemerintahan kerajaan sorga. Yang pertama adalah politik berpikir atau politik pikiran. Firman Tuhan berkata bahwa Kolose 3 ayat 2 mengatakan apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Warga kerajaan sorga, semua keberhasilan kita ada dalam pikiran kita. Semua keberhasilan kita ada dalam, belum semuanya. Semua keberhasilan kita ada dalam, semua keberhasilan bukan ada dalam uang kita. Bukan ada dalam ketenaran kita, kepintaran kita. Semua keberhasilan kita ada dalam pikiran kita. Karena itu apa yang kita masukkan dalam pikiran kita sama dengan hasil yang akan kita dapatkan. Tidak akan pernah membohongi out. Yang masuk tidak akan pernah membohongi out. Amin. Kalau saudara makan makanan sehat, tidak akan pernah membohongi bahwa tubuh saudara akan sehat hasilnya. Betul? Tapi kalau saudara setiap hari makan Indomie setiap hari, Indomie tidak berubah atau tempe tahu tidak berubah. Enggak berubah, saudara bisa minumnya juga dulu es Horson ya pas kalau sekarang ya. Pewarna lagi masih tahu ya zaman sirup Horsonnya. Di bawahnya sirup itu ya, A, B, C gitu ya. Nah, warga kerajaan sorga, kita pahami poin yang pertama ini sebagai politikus pemerintahan kerajaan sorga. Semua keberhasilan kita adalah bersumber dari apa yang ada di pikiran kita, amin.
Dan semua yang masuk setiap hari ternyata mengandung unsur yang namanya keberhasilan dan kesuksesan dalam hidup kita. Kalau dalam satu hari kita meresponi yang tidak baik sebanyak 80% masuk dalam pikiran kita, maka yang tersisa 20% yang baik. Maka otomatis yang 80% akan mendominasi dalam diri kita, akhirnya menjadi sebuah adonan yang tidak baik. Betul nggak? Saya ulang lagi, dalam satu hari kalau kita masukkan 80% yang tidak baik, maka ini akan mendominasi seperti adonan bakso. Dan akhirnya menjadi produk yang tidak baik. Karena akan merusak seluruh bagian. Namun saat kita merespon lebih banyak yang lebih masuk, 80% yang bagus, 20% belum kecapai. Maka apa yang terjadi? Yang 80% itu yang bagus akan mendominasi. Amin. Akan mengkamirkan yang 10 atau 20%. Maka hasil produknya lumayan baik. Kalau saudara 100% udah justru bagus. Saya pernah coba kalau buat bakso ya. Saya kasih daging sapi, misalnya 10 kilo. Saya mix sama ayam. Ayam bagian paha sama dada, beda kualitas, beda hasil. Teksturnya beda. Saya biasa kalau bikin bakso 10 kilo, tepungnya pasti 1 kilo. Kalau saya 10 kilo daging, tepungnya 10 kilo. Bukan bakso, namanya cimol cilok. Hasilnya tidak bagus untuk standar ukuran bakso. Nah, warga kerajaan sorga, apa yang masuk dalam pikiran kita setiap hari akan menentukan hasil terbaik dalam diri kita. Ini kita sedang bicara politik berpikir, politik pikiran. Kita akan menghubungkan sama-sama ya, dan masukkan bagian pertama ini kepada hal politik di dalam diri kita, karena sambung menyambung. Menurut saudara, mengapa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas sesuai dengan firman Tuhan ini? Ada apa di atas? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti bicara tentang pemerintahan di atas sama pemerintahan di bumi. Orang percaya, warga kerajaan sorga, kita harus lebih mendominasi, memikirkan apa yang dari pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Tahukah saudara, kata di atas ini sebenarnya sedang membicarakan sebuah cara yang sorga miliki, yang tidak bisa diterima oleh dunia si jahat. Cara ini akan berperan di perjalanan kita setiap hari menuju keberhasilan demi keberhasilan. Menuju apa? Menuju misinya Tuhan di sana. Perkara di atas ini bicara tentang politik pemerintahan kerajaan sorga. Dan kita harus belajar, dan kita harus tahu. Amin. Kalau kita belajar, maka apa yang terjadi saudara? Bahwa apa yang masuk tidak akan pernah membohongi yang keluar. Pasti terjadi. Dan saudara tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Sudah pasti. Kalau saudara tercetak mikirin perkara yang di atas, maka apa yang terjadi? Saudara dapat cetakannya seperti yang surga miliki. Tapi kalau saudara minim belajar pengetahuan, saudara akan serupa dengan dunia ini. Firman Tuhan jelas mengatakan janganlah, ini bukan pilihan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan politik-politik di dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, mengerti cara kerja Tuhan, mengerti politik pemerintahan kerajaan sorga. Sehingga kamu dapat membedakan di mana nih politik dunia si jahat, mana nih politiknya Tuhan nih. Kita ikut ke sini apa ke sini?
Sebagai warga kerajaan sorga kita ikutin cara Tuhan, politiknya Tuhan. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa berhasil dan menang. Amin. Nah, politik berpikir warga kerajaan sorga harus berbeda. Katakan bersama, berbeda. Harus berbeda. Dengan cara berpikir politik yang ada di dunia ini. Saya kasih perbedaan contohnya nih ya, biar lebih jelas. Ini nggak ada di outline-nya ya. 2 perbedaan politik berpikir. Politik berpikir surga adalah, kalau bagi dunia, kalau saudara diperlakukan tidak baik, saudara membenci atau saudara mengampuni. Halo? Warga kerajaan sorga? Kalau saudara diperlakukan, diizinkan masalah, semua orang percaya dan bukan orang percaya diizinkan masalah, saudara diperlakukan tidak adil. Politik dunia membenci, tetapi politik anak-anak Tuhan harus mengampuni. Amin. Kalau kita dijahatin, politik biasanya duniawi harus balas dengan yang sama. Tetapi kita sebagai warga kerajaan sorga, beri kebaikan. Bagaimana beri kebaikan? Bukan cuma mendoakan. Kasih sesuatu, kirimin makanan, kirimin buah. Nggak diterima, nggak apa-apa. Yang penting saudara tidak membentuk diri saudara sini, membentuk kebencian. Amin. Lakukan politik itu yang saya lakukan. Saya kirim kepada atasan saya yang pecat saya, padahal bukan karena hal buruk. Apa yang terjadi? Politik ini masuk ke dalam mesin berkat Tuhan. Amin. Dan berkat Tuhan itu masuk dalam diri kita yang melakukan politik kerajaan Tuhan. Bedanya apa lagi? Kalau ada orang jahat sama kita, kita lebih cenderung orang politik dunia, gue sumpahin lu, gue kutuk lu. Tetapi politik anak Tuhan adalah, aku melepaskan berkat Tuhan, ampuni dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aduh sabar Tuhan, aku lepasin berkat buat dia Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, politik berpikir seperti ini. Pernahkah saudara begitu? Pak Pendeta, ini bukan cuma 1-2 kali, udah 6-7 kali. Apakah saudara harus pakai rubah lagi, serupa dengan dunia? Udah jelas Roma 12 ayat 2. Melepas berkat. Apa ikhlas? Itu kita. Ada ilmu bakat politik kerajaan sorga. Lalu, ada yang susah. Kita membiarkan apa menolong? Waktu nggak ada uang, kita bisa nolong. Kalau kita menolong lagi lebih uang, itu kebaikan. Tapi kalau kita menolong saat nggak ada uang, itu kebajikan. Amin. Waktu ada masalah, pernahkah saudara mengucap syukur? Ini ilmu politik kerajaan sorga. Saudara lagi dirugikan, saudara mengucap syukur. Saudara waktu kecelakaan, saudara mengucap syukur. Waduh, sedikit nih. Kayak saudara sudah menyatu dengan politik dunia nih. Mesti disiangin nih, kulitin. Kita sama-sama belajar, amin. Ini adalah pesan Tuhan. Kita harus kembali kepada politik berpikir surga. Amin, mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, ada jalan terbuka. Amin, karena firman Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal, jangan ditawar-tawar. Kali ini gue gak ngucap syukur, gue gak bisa makan, gue gak dapet. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Lalu malaikat lihat, gile, gak dapat berkat, bilang terima kasih. Langsung malaikat perhatiannya, kirim berkat. Gak dikirim, tetap mengucap syukur. Udah 3 kali, 4 kali mengucap syukur. Gimana gak stres itu malaikat lagi mau ngasih berkat sana. Stop dulu, kirim yang ini nih. Ini udah berapa kali gak dapat berkat, mengucap syukur loh. Amin. Mesin itu berjalan, berkat itu dalam diri kita. Amin. Saat kita melayani, pelayan kerajaan sorga. Kita di sini melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Setuju?
Apapun yang kamu lakukan, seberat apapun, selelah apapun, serugi apapun, berkorban apapun, kau sedang melakukan buat Tuhan. Amin. Jangan sampai hilang berkat karena kita mengeluh. Pelayan kerajaan. Capek sedikit terima enggak? bete sedikit terima enggak? Kau sedang melakukan buat Tuhan. Apakah Tuhan mengeluh waktu bawa salib? Ini gara-gara lu. Enggak. Dia jatuh berapa kali? Gara-gara lu. Enggak. Dia lakukan karena dia mencintai kita semua. Karena dia sayang, dia tidak mau kita masuk ke dalam penghukuman neraka. Amin. Warga kerajaan sorga, kita sama-sama mengalami masalah. Tapi yang membedakan, kita jangan pakai ilmu politik dunia. Ada masalah kita dianggap ini musibah atau mengeluh. Tapi masalah adalah kesempatan kita untuk berharap sama Tuhan, mendeklarasikan firman Tuhan, percaya sama Tuhan. Maka di saat itu yang membedakan, pintu sorga terbuka dalam kehidupan saudara. Politik berpikir. Amin. Nah, sekarang begini saudara. Stok-stok yang masuk dalam pikiran kita setiap hari adalah menjadi sebuah bahan politik sukses ternyata. Dan untuk modal kita bisa mengerjakan dan menyelesaikan proyek-proyek Tuhan yang akan diberikan kepada kita. Saudara harus punya stok. Amin. Setiap hari dalam pikiran saudara, masukkanlah stok yang ada di dalam firman Tuhan. Masukkanlah stok-stok rohani. Karena itu adalah bagian dari bahan politik sukses dalam hidup kita. Kalau saudara belum menyadari bahwa firman Tuhan, pujian, penyembahan, mesbah, itu adalah bagian dari bahan pokok politik sukses dalam diri saudara, saudara masih ikut politik duniawi. Bagaimana engkau akan mau menyelesaikan proyek Tuhan kalau bahan utamanya nggak ada? Bagaimana mau diproduksi? Nggak ada bahan politiknya, politik suksesnya nggak ada. Saudara lebih banyak waktu menerima bahan-bahan politik duniawi dibanding politik surgawi. Halo? Saya buat seperti ini, stok. Bahan politik itu stok harus ada dalam diri kita. Nah, ini masalahnya bahwa kegagalan orang percaya menghadapi masalah adalah karena kurangnya bahan baku politik yang didatangkan dari surga setiap hari masuk dalam gudang pikiran kita. Paham ya sini ya? Kegagalan banyak orang percaya seperti ini. Mereka menghadapi masalah karena apa? Kurangnya bahan baku politik yang didatangkan dari sorga setiap hari masuk dalam gudang pikiran kita. Yang lebih banyak adalah informasi media dari duniawi si jahat. Sehingga jadi cilok. Padahal Tuhan ordernya bakso. Kok jadi cilok? Karena bahan bakunya enggak ada. Dagingnya enggak ada, kebanyakan tepung. Jadi dikasih tepung lama kita, tepung. Yang penting lebih banyak aja, ada rasa. Tepung rasa, bukan rasa sapi, rasa. Warga kerajaan sorga. Berapa banyak dalam sehari kita mensuplai bahan baku politik pemerintahan kerajaan sorga di dalam pikiran kita? Berapa banyak? Saudara harus mengusahakan. Mumpung saudara anak-anak muda masih muda, perbanyak stok itu. Lakukan itu bukan karena hamba-hamba Tuhan yang suruh. Lakukan itu bukan karena orang tua yang suruh. Tapi lakukan itu karena itu bahan baku politik kesuksesan di dalam diri kita. Amin. Warga kerajaan sorga. Atau apa saja yang kita suplai dalam satu hari yang masuk dalam gudang pikiran kita. Coba kita koreksi, kita lihat. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa, itu mah lagu ya.
Ingat bahwa minimnya bahan baku politik rohani akan membuat kerusakan dalam diri kita. Sehingga otomatis membentuk politik kerja yang dunia miliki. Dan itu merusak tujuan awal Tuhan dalam hidup saudara. Sayang, wasting time. Kita sedang membuang waktu Tuhan. Ini yang pertama, politik berpikir atau politik pikiran. Jadi PP gitu ya. Yang kedua adalah PP juga. Politik next. Politik perkataan. Perkataan adalah kendaraan utama mengantarkan bahan baku stok politik kerajaan sorga dari gudang pikiran kita menuju kesuksesan di depan kita. Kalau politik perpikiran adalah bahan baku stok. Tapi politik perkataan adalah kendaraan utama mengantarkan bahan baku stok dari gudang menuju kesuksesan di depan kita. Amin. Jangan salah, kita udah banyak ini masuk rohani, kita salah memperkatakannya. Disuruh lewat tol, kita lewat jalan tikus. Akhirnya rusak, mesti benerin. Firman Tuhan berkata begini, Kolose 3 ayat 16 mengatakan bahwa hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang kan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dari dalam stok kita keluar menjadi sebuah perkataan. Amin. Perkataan yang membangun, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa mengucapkan sesuatu. Karena apa? Ada kuasa di balik kata-kata yang kita ucapkan. Amin. Politik perkataan. Firman Tuhan berkata begini. Dalam Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Pakailah perkataan yang baik untuk di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Saya mau kasih tahu nih. Sampai sekarang saya masih belajar. Agar mampu mengeluarkan perkataan dengan tepat, dengan benar, dan memberkati. Amin. Dan itu tidak mudah. Istri saya aja sering mengingatkan saya. Kita butuh mentor. Mentor manusia membantu kita, namun terbatas waktunya. Kita membutuhkan mentor yang bersedia setiap waktu mengingatkan kita. Setuju nggak? Dan bisa mengendalikan kita. Ada mentor yang 24 jam standby. Bahkan memimpin kita. Roh Kudus adalah mentor sejati kita. Yang sanggup dan bersedia membantu kita untuk melepaskan perkataan yang tepat sasaran, yang benar, dan jadi berkat. Amin. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Silakan dibacakan. Yohanes 14 ayat 16, 17. Silakan. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ya. Tetapi kamu mengenal dia sebab Yes. ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke. Amin. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan Dan akan mengingatkan. kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Apakah kita sudah paham ayat ini maksudnya? Bahwa ada mentor sejati yang Tuhan hadirkan di bumi ini, yaitu Roh Kudus. Saya mau katakan sekali lagi, ada Roh Kudus, ada roh setan, ada roh jahat. Kalau roh jahat nggak usah diundang, tapi Roh Kudus atau Roh Tuhan kita harus undang. Dia Wahyu 3:20, di pintu hatiku, di pintu hatimu aku mengetuk. Barang siapa membukakan pintu hatinya, baru aku masuk. Kalau roh jahat, nyelonong aja masuk, karena kesurupan. Kalau roh Tuhan bekerja, dia mengajar kita, mengingatkan kita, memimpin kita akan semua ilmu politik, berpikir yang sudah diberikan dari firman Tuhan untuk kita kerjakan. Amin. Warga kerajaan sorga. Roh Kudus adalah mentor sejati yang bersedia membimbing dan memimpin politik perkataan kita agar sesuai dengan pemerintahan kerajaannya. Dia pasti membela karena dia raja. Tuhannya orang percaya, Tuhannya orang Kristen, bukan ada di luar. Tuhannya orang Kristen ada di dalam. Gak usah teriak-teriak juga kali. Roh Kudus, aku undang kau masuk memimpin hidupku hari ini. Karena banyak aktivitas hari ini aku gak bisa hidup tanpamu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Peganglah tanganku Roh Kudus, ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Dia sendiri yang akan membela semua bahan baku politik pikiran berpikir ini untuk keluar dengan tepat, tidak salah. Warga kerajaan sorga. Tidak akan ada politik perkataan yang benar jika kita tidak menerima politik berpikir yang baik, yang benar juga. Tidak akan ada perkataan politik yang tepat kalau kita tidak menerima politik berpikir yang tepat. Tidak akan ada kuasa kerajaan dalam perkataan politik kita jika kita tidak akan menerima menyerap kuasa Tuhan dalam pikiran wadah pikiran kita. Tidak akan pernah. Amin. Jadi yang kedua ini yang harus kita lakukan apa? Kita harus memiliki mentor sejati, yaitu Roh Kudus. Caranya apa? Kita harus mengundang. Dia nggak kelihatan. Saya malu ngundang Roh Kudus nggak kelihatan. Berbahagialah kamu yang percaya namun tidak melihat. Coba alami itu. Kau akan melihat perbedaan hidupmu. Berbeda dari sebelumnya. Walaupun seperti orang gila, ngundang Tuhan, Roh Kudus. Saudara, saya kadang suka heran. Saudara berjalan malam-malam di pohon beringin, pohon besar, saudara gemeteran. Tapi mengundang Roh Kudus, saudara nggak mau. Padahal Roh Kudus itu memimpin hidup kita loh. Saudara pernah kan tengah malam, wih, ini ada ini nih, lagi ngapain tuh? Tapi saudara nggak percaya kehadiran Roh Kudus setiap hari. Saudara nggak undang Roh Kudus. Fair nggak sebenarnya? Tuhan yang ciptakan saudara, tapi saudara nggak pernah ngundang Tuhan. Padahal firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 6 ayat 19-20, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait aku, tempat aku bertata di dalam dirimu. Tetapi kalau aku nggak diundang, masa aku mau nyelonong masuk? Warga kerajaan sorga. Yang ketiga, PP yang ketiga, politik perbuatan. Politik perbuatan. Politik perbuatan adalah garis finish akhir untuk kita berpijak dengan aman dan selamat. Kita jago berpikir, jago ngomong, tapi perbuatannya nol. Bagaimana saudara jadi orang percaya? Hilang semua, betul?
Tapi politik perbuatan ini harus nyata, bukan nyata di keluarga. Firman Tuhan Matius 5 ayat 16 mengatakan begini. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, jangan di belakang orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau dia melihat perbuatan kita, dia akan memuliakan, ini siapa nih Bapaknya? Oh, pantesan ini orang Kristen. Amin. Politik perbuatan adalah hasil akhir atau penentu yang akan dinilai. Yang akan dinilai oleh Tuhan sendiri, oleh Raja sendiri. Kalau kita punya perbuatan nyata, Tuhan kita dapat nilai. Kita ujian, kita dapat nilai. Yang kedua adalah kita dilihat oleh dunia si jahat mengenai siapakah. Wah ini kalau udah jemaat di GBKHC, udah kita nggak usah godain lagi dah, nggak usah coba lagi dah. Bahaya, gerejanya ngomongnya identitas terus. Identitas kerajaan, identitas kerajaan, identitas kerajaan. Mereka udah tahu siapa diri dia. Cari aja sana yang gereja-gereja yang nggak diajarin tentang identitas. Amin. Warga kerajaan sorga. Kalau saudara bekerja sebagai karyawan, saudara nggak dikasih identitas jabatan. Saudara mau melakukan apa? Tapi di tempat ini saudara dikasih tahu tentang identitas saudara. Amin. Supaya saudara keluar dari tempat ini, saudara bisa melakukan fokus apa yang saudara harus kerjakan. Kalau saudara fokus, ada iblis ngeledekin, sorry gue sibuk, nggak ada waktu untuk iblis, gue ngeresponin godaan iblis. Amin. Ada hal-hal yang tidak baik, dimanapun berada, di media atau di mana, sorry, nggak ada waktu. Amin. Seorang politikus yang datangnya dari pemerintahan kerajaan sorga, wajib memiliki ilmu politik yang sorga miliki. Amin. Kalau kita tidak memiliki ketiga hal ini, 6P ini, yang pertama apa? 3 politik dasar, politik perkataan. Kedua, politik perkataan. Ketiga, politik perbuatan. Kalau kita tidak punya ini, maka akan ada namanya politik satu lagi yang ada di dunia ini, yang akan mencoba masuk, menerobos, dan merasuk dalam tubuh orang percaya itu. Sehingga merusak pikiran, merusak perkataan, merusak perbuatan, akhirnya membuat manusia itu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara ada di sini karena saudara adalah politikus pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Tuhan yang akan membuat kita naik. Tuhan akan yang menjadikan kita kepala bukan ekor. Kalau kita punya 3 dasar politik ini. Amin. Politik pikiran, politik perkataan, dan politik perbuatan di dalam kehidupan kita. Amin. Katakan bersama dengan saya bahwa saya politikus pemerintahan kerajaan sorga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadi.